Pas Lorena ini lagi minum, dia ini ngeliat ada pisau tuh. Diambil itu pisau dapur sama si Lorena, dia pun balik lagi ke kamar. Dan pas udah nyampe kamar, pas lihat suaminya ini udah separuh tidur, Lorena pun memotong barang suaminya. Hai friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget sudah klik video ini and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan kembali bercerita tentang kasus kriminal bisa dibilang miris tapi bisa juga dibilang kocak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau kenalin dulu satu produk ke kalian, friend. Mungkin dari kalian semua, khususnya kaum milenial nih, pasti udah gak asing banget ya kan sama produk yang satu ini. Yap, produk apakah dia? Dia adalah Scarlett. Nah, kalau sebelumnya aku juga pernah pakai rangkaian produk Scarlett yang brightening, whitening, brightening gitulah pokoknya. Tapi sekarang aku mau cobain serum versi glow tanning-nya, friend. Kelihatan nggak? Nggak fokus ya? Jeng. Tapi sebelumnya nih friend ya, asal kalian tahu aja friend, sebelum aku membahas dan mengulik-ngulik manfaatnya, kandungannya, dan lain-lain dari Scarlett Glow Tanning Serum ini, aku tuh suka banget sama packagingnya yang bener-bener aman dan rapih banget friend. Dimana pas paketnya itu datang, itu tuh ada lapisan bubble wrapnya gitu, terus pas di dalam kotak kecilnya juga ada lapisan bubble wrapnya lagi friend. Dah gitu nih ya, di dalamnya nih bisa kalian lihat, kita buka sama-sama. Dalamnya tuh ada tampilan kayak gini. Bener-bener cantik banget, parah tuh ya. Jadi si kotak si serumnya ini tuh di dalam kotak gitu plastik, dimana dia tuh kalau misalnya dikirim nggak bakal tumpah dan nggak bakal kegeser-geser karena ini safety banget. Selain itu, packaging dari Scarlett ini kemasannya tuh terbuat dari botol kaca gitu friend, jadi lebih menjaga kualitas dari produk serum glow tanning ini. Oke lanjut, jadi kita akan membahas apa aja sih kandungan dari glow tanning serum Scarlett ini. Yang pertama, sambil baca ya, soalnya ini banyak banget. Nah, yang pertama adalah tranexamic acid, di mana dapat meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan juga meratakan warna kulit. Lalu yang kedua ada kandungan niacinamide, di mana niacinamide ini bisa melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan juga mengendalikan produksi minyak dari wajah. Yang ketiga, Scarlett Glow Tanning Serum ini juga mengandung geranium oil, yang dapat menyamarkan garis halus pada wajah, serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Yang keempat juga mengandung allantoin, di mana allantoin ini juga kaya akan antioksidan juga sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Nah, selain kandungan-kandungan yang tadi sudah aku sebutkan, Scarlett Glow Tanning Serum ini juga mengandung aloe vera extra, lichoris extra, Calendula oil, dan juga olive oil. Terus apa aja nih kak manfaat dari Scarlett Glow Tanning Serum ini? Jadi manfaat dari Scarlett Glow Tanning Serum ini adalah pertama, dia dapat membuat kulit lebih cerah dan juga memudarkan bekas jerawat. Yang kedua, sesuai dengan namanya friend, yaitu Glow Tanning Serum, jadi serum ini bisa membuat wajah kalian nampak lebih glowing. Yang ketiga, tekstur dari kulit wajah kalian ini bisa jadi lebih baik friends setelah kalian mencoba dan memakai produk dari Glow Tanning Serum ini. Yang terakhir, kulit wajah kalian bisa nampak lebih cerah, kenyal, dan juga lebih berseri secara alami. Nah, terus cara pakainya gimana kak? Cara pakainya tuh gampang banget, disesuaikan lagi sama kebutuhan kalian friend nih. Kalau aku biasanya tuh pakai 2 kali dalam sehari. Dimana aku tuh biasanya pakainya di pagi hari pas mau make up dan berangkat kerja, abis itu pas malam hari ketika mau tidur. Oh iya, mungkin dari kalian juga belum banyak yang tahu nih friend, kalau setelah kalian abis pakai serum ini, nah lihat di video siapa gitu ya, pokoknya dia itu adalah seorang dokter. Dan infonya kalau kalian pengen cepet-cepet serumnya ini masuk dan nembus ke pertahanan pori-pori kalian, pas kalian udah netesin serum ini ke muka kalian harus mempergunakan 2 telapak tangan kalian untuk digesek-gesek, kemudian jika sudah timbul rasa hangat, ditempelkan ke muka atau wajah kalian supaya biar serumnya ini lebih ngeresep gitu. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, kak Glow Tanning Serum ini bisa dipakai dengan rangkaian face care Scarlett lainnya apa enggak? Jawabannya adalah bisa banget. Jadi Glow Tanning Serum ini juga bisa dipakai bareng Brightly Series maupun Acne Series. Jadi contoh nih, kalau kalian udah terlanjur rutin memakai rangkaian dari Brightly Series, itu tuh boleh banget dikombinasikan sama Glow Tanning Serum ini friend. Karena jika Brightly Series dipertemukan oleh Glow Tanning Series, maka perawatan kulit wajah kalian tuh akan lebih jauh maksimal, sehingga kalian akan lebih cepat mendapatkan kulit yang sehat, cerah, dan juga
glowing. Nah, tadi kan yang Blacklist series tuh, udah terlanjur pakai yang acne series gimana kak? Jawabannya boleh banget dong. Kenapa boleh? Karena untuk kalian para pengguna acne series, pada umumnya kulit yang cenderung berjerawat itu tuh tidak disarankan untuk memakai produk mencerahkan. Tapi tidak terkecuali untuk para pengguna acne series. Karena jika acne series bertemu dengan glow tanning serum, hasilnya akan jauh lebih baik lagi ketimbang dengan memakai acne series aja, friend. Karena gimana ya, kalau acne series itu kan difungsikan untuk berfokus untuk merawat kulit yang berjerawat. Nah, kalau kalian dipakainya bareng glow tanning serum ini, mereka tuh jadi kayak lebih ekstra bekerja masing-masing gak sih? Yang satu fokus untuk menghilangkan jerawat, dan yang satunya lagi si glow tanning serum ini fokus untuk mencerahkan dan juga memudarkan bekas-bekas jerawat tersebut. Jadinya jodoh deh tuh mereka. FYI aja nih friend, sebelumnya aku tuh kan pengguna dari rangkaian Scarlett yang Blacklist series ya kan. Nah, sekarang aku bakalan cobain dari glow tanning serumnya nih friend. Nanti insya Allah kalau misalkan aku filming video lagi, aku bakal kasih lihat ke kalian before dan after aku setelah pemakaian glow tanning serum ini, oke? Oh iya, perlu kalian tahu nih friend bahwa Scarlett Whitening ini sudah terdaftar dalam BPOM. Jadi buat kalian nggak perlu khawatir lagi karena sudah dijamin aman. Dan yang terakhir, bahwa semua varian dari face care Scarlett ini per produknya cuma harga 75.000 aja. Dan untuk pembelian produknya kalian bisa cek di Shopee Shopnya mereka friend. Nanti linknya aku cantumin juga di description box. Oh iya, satu lagi nih friend yang terakhir. Buat kalian yang mau lihat-lihat rangkaian produk secara lengkapnya dari Scarlett Whitening, kalian bisa follow IG-nya di Scarlett_Whitening. Oke, back to topic. Seperti yang sudah aku jelasin di awal friend, bahwa kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kasus kriminal, tapi bisa dibilang miris, bisa juga dibilang kocak. Pokoknya cerita ini tuh sempat heboh beberapa tahun yang lalu, apalagi buat kalian para cowok nih friend. Ceritanya tuh agak sensitif. So nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Jadi cerita ini tuh terjadi di tahun 93, tepatnya di Amerika. Dimana cerita ini tuh berawal dari cerita kisah cinta sepasang kekasih. Sepasang kekasih tersebut bernama John Bobbitt dan juga ceweknya bernama Lorena. Dimana si John ini adalah seorang pria angkatan laut. Denger kata angkatan laut aja kayak udah keren banget ya kan. Ditambah lagi si John ini tuh ganteng, populer dan juga charming. Pokoknya mah cewek mana dah yang kagak kelepek-kelepek nih ngelihat si John Bobbitt ini ya kan. Nah, sampai ketika si John ini bertemu nih sama si Lorena, dimana si Lorena ini asalnya tuh dari Argentina. Dan si Lorena ini juga bisa dibilang cantik, ditambah dia tuh kalau ngomong kayak ada aksen khasnya gitu kan. Dah tuh ya, bertemulah si John dan juga Lorena. Dari pertemuan mereka ini antara si John dan juga Lorena, akhirnya tuh mereka berdua tuh semakin deket, dan sampai 1 tahun kemudian mereka berdua pun menikah. Setelah menikah, seperti layaknya sepasang seorang suami dan istri pada umumnya nih friend, mereka ini mengadakan kayak bulan madu. Pokoknya si John ini tuh very so sweet ke si Lorena, dan begitu pun sebaliknya. Nah, sayangnya nih friends, sebulan kemudian setelah mereka berdua menikah, sikapnya si John terhadap Lorena ini benar-benar 180 derajat berubah. Yang awalnya tuh perhatian banget, lembut banget, sekarang justru kebalikannya friend, dimana si John ini lebih sering marah-marah gak jelas gitu sama si Lorena. Terus juga pernah nih ya friend, puncaknya pas si John ini lagi nyetir, si John ini kan bawa si Lorena ya kan di dalam mobilnya, tapi si John ini nyetirnya kayak orang kesetanan friend. Pokoknya si John ini tuh nyetirnya tuh ngebut BGT. Ya kalian bayangin dah jadi si Lorena dibawa ngebut begitu, apa kagak panik ya kan? Iya kali kalau nyawa gue ada 9 mah. Akhirnya si Lorena dan juga si John ini kayak saling ngerebutan setir gitulah. Jadi kayak si John ini terus ngebut, si Lorena ini kayak berusaha ngeberhentiin si John biar ngerem gitu. Tapi karena si John ini emang udah mulai aneh, dia tuh nggak peduliin si Lorena ini marah-marah gimana, dia nggak peduliin keselamatan si Lorena. Yang ada si John ini malah marah karena si Lorena ini ngalangin dia lagi nyetir gitu ya kan. Akhirnya ditampol lah si Lorena. Dah tuh ya, dari kejadian itulah mungkin si Lorena ini punya dendam sendiri kepada suaminya, atau nggak tahu gimana dah pokoknya. Muncaklah kasus antara Lorena dan juga sang suami yaitu John. Sampai tiba pada saat bulan Juni tahun 1993, menurut pengakuan dan juga cerita dari Lorena, pada malam itu si Lorena ini posisinya tuh lagi tidur friend, dan gak lama kemudian suaminya tuh pulang ke rumah ya kan. Nah, pas suaminya alias si John ini pulang, Lorena pun kayak dibangunin gitu sama si John. Nah tuh ya, pokoknya digangguin, dibanguninnya itu si Lorena sama suaminya sendiri si John. Kalian tahu si John ini ngebangunin Lorena buat apa? Buat berhubungan friend. Ya nggak masalah sih, karena kan mereka berdua ini kan konteksnya suami istri ya kan. Nah tapi masalahnya di sini tuh si Lorena tuh lagi nggak mau gitulah friend ngeladenin si John. Ya karena mungkin saking dia ini ngantuk banget atau gimana ya, pokoknya kayak males aja dah gitu. Terus nih ya, gara-gara si Lorena ini nggak bangun-bangun dan dia juga nggak mau ngeladenin si John, akhirnya si John ini kan jatuhnya memaksakan kehendak ya kan. Ya, emang sih walaupun si Lorena ini istrinya sendiri, tapi kan posisinya Lorena ini juga lagi nggak mau ngeladenin si
John. Tapi nih friend, si John ini ya namanya juga dia lagi kebelet mungkin ya. Dia pun kagak ngehirauin tuh permintaan si istrinya kalau emang dia lagi nggak mau. Terus si John ini akhirnya memaksakan kehendaknya dan di sini tuh jatuhnya dia kayak memperkosa istrinya sendiri. Nah mungkin karena saking keselnya si Lorena ini diganggu, akhirnya kan dia kebangun juga tuh. Pas Lorena ini udah bangun, dia pun jalan ke dapur buat minum gitu friend. Pas Lorena ini lagi minum, dia ini ngeliat ada pisau tuh. Diambil itu pisau dapur sama si Lorena, dia pun balik lagi ke kamar dan pas udah nyampe kamar, pas lihat suaminya ini udah separuh tidur, Lorena pun memotong barang suaminya. Nah untungnya si John ini masih hidup friend. Pokoknya dia ini masih bisa diselamatin gitulah. Udah tuh ya, udah dipotong itu barang suaminya sendiri. Si Lorena pun buru-buru untuk pergi keluar sambil bawa terong alias barang suaminya sendiri di tangannya friend. Dah tuh ya, si Lorena pun akhirnya nyetir pakai satu tangan sambil bawa barang suaminya sendiri. Terus nih ya, si Lorena ini bilang, aduh susah banget dah nyetir pakai satu tangan. Ya udah dibuang dong itu terong keluar. Pokoknya dia buka dah tuh kaca mobilnya, terus tuing, dibuang gitu aja keluar. Nggak lama setelah dia membuang terong suaminya sendiri, dia pun akhirnya menelpon 911. Halo, ini Lorena, tolong. Saya baru aja habis potong terong suami saya, dan potongan dari terong suami gue tuh ada di pinggir jalan ini, bla 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 bla. Gue sih ya, kalau jadi orang 911 ya paling cuma bisa pasang komuk. Yaudah tuh mau gak mau akhirnya polisi pun mencari keberadaan terong tersebut ya kan. Setelah beberapa jam para polisi ini mencari terong tersebut, akhirnya ketemu dong itu terong di mana keberadaannya friend. Yaudah tuh akhirnya pas udah ketemu itu terong ya kan, para polisi ini tuh dibikin bingung pokoknya friend. Ini kayak gimana dah coba bawanya. Oh iya FYI aja nih friend, di tahun tersebut itu tuh udah ada teknologi kayak nyambung-nyambung organ-organ yang sempat putus terus disatuin lagi. Kayak contoh tangannya potong terus dijahit atau diapain lah, itu bisa kesatu lagi gitu friend. Nah tapi karena barang yang ditemukannya ini adalah terong ya kan, ya para polisi ini tuh pada bingung bukan karena kebingungan gimana cara nyambunginnya, tapi bingung gimana cara bawanya. Ya kali dijinjing kayak gini kan ya geli juga ya kan. Akhirnya kalian tahu gimana friend? Para polisi pun sengaja mampir ke 7-Eleven kayak semacam Indomaret gitulah kalau di sana. Nah sesampainya mereka di 7-Eleven, kebetulan di 7-Eleven ini ngejual kayak semacam hotdog. Terus biasanya di hotdog itu kan ada tempat khusus gitu ya biar si hotdognya itu tetap dingin. Ya udah tuh akhirnya mereka pun bawa tempat hotdognya dan buru-buru nyetir balik lagi ke tempat yang tadi, tempat si terong itu ditemukan. Ya udah pas udah nyampe akhirnya si terong pun dimasukkan ke tempat itu. Twing, udah selesai. Ya udah si terong pun akhirnya dibawa tuh ke rumah sakit. Emang gak bener-bener dari terong, nyusahin banget dah. Setelah kurang lebih dari 9 jam, akhirnya para dokter pun berhasil dong buat nyambungin si terongnya ke si si John. Dan ya udah tuh bersatu lagi antara si terong dan pemiliknya. Wow. Dah kan ya akhirnya si pemilik dan juga si terongnya ini udah bersatu lagi dan si Lorena pun akhirnya dibawa nih friend ke persidangan. Di persidangan Lorena ini nyeritain semuanya nih friend. Pokoknya dari cerita yang Lorena sampein itu si Lorena ini kesel banget sama suaminya sendiri. Gara-gara pas dia ini lagi enak-enak tidur si suaminya ini maksain kehendak untuk berhubungan badan. Ya udah kalaplah si Lorena sampai motong terong suaminya sendiri. Dan dari cerita yang sudah disampaikan sama si Lorena terhadap para juri pun memutuskan agar Lorena tidak ditahan alias tidak bersalah. Nah setelah persidangan tersebut Lorena dan John ini akhirnya bercerai friend. Setelah kasus tersebut si John ini makin ngadi-ngadinya friend. Pokoknya nih ya bener-bener gak habis pikir gitulah. Si John ini justru kayak seneng gitu kalau dia ini jadi terkenal ya kan. Kayak siapa sih yang gak kenal sama John Bobbitt pada saat itu ya kan. Oh ini nih yang dipotong terongnya sama istrinya sendiri. Sampai-sampai si John ini bikin band gitu friend sama temen-temennya, dimana bandnya ini dinamain The Severed Part. Kalau diartiin adalah bagian yang dipotong. Tapi sayangnya bandnya itu kagak terkenal friend ya, namanya juga band dadakan ya kan. Kayak aji mumpung gitu. Karena emang dasarnya si John ini suka terkenal gitu kan, karena dia ini juga gagal di bandnya yang tadi namanya The Severed Part itu, dia pun memikirkan cara lain nih agar tetap dikenal sama orang-orang. Akhirnya John pun memutuskan untuk menjadi bintang film biru. Selain John yang sempat terkenal, si Lorena pun gak kalah terkenal friend. Pokoknya si Lorena ini kayak diundang ke opera, terus juga diundang sana sini gitu kan, kayak aji mumpung gitulah, lagi anget-angetnya nih berita tentang si John dan juga Lorena. Nah dari situlah nih friend, pendapat orang tuh kebagi kayak jadi dua gitu, dimana sudut pandang cowok melihat dan dimana sudut pandang cewek melihat. Pokoknya nih ya friend, bener-bener kayak penuh banget sama pro dan kontra. Dimana kalau dari pihak para perempuan kebanyakan ya pada ngebela si Lorena ya kan, itu tuh isi komenannya tuh kebanyakan kayak
ngebully si John kayak ya iya sih lu tuh emang suami dari si Lorena, tapi kan balik lagi nih si Lorena ini kan lagi nggak mau ngeladenin lu, ya lu sebagai suaminya harusnya nggak boleh maksain kehendak lu sendiri dong. Nah itu kan dari pandangan para cewek-cewek nih. Beda lagi nih friend, dari pandangan para cowok-cowok yang kebanyakan kalau dari para cowok-cowok itu yang ngebelain si John. Kebanyakan nih ya komenan daripada pihak cowok itu tuh kan ngebelain si John, isinya tuh kayak contoh ya emang sih si John ini emang salah tuh kan posisinya, dia ini kan emang memaksakan kehendaknya sama istrinya sendiri, tapi kan cara untuk menolaknya nggak harus sampai motong terongnya sendiri dong. Udah tuh ya, karena kasus ini juga bisa dibilang sangat-sangat viral. Gilanya nih friend, banyak banget orang-orang yang sengaja nyakitin dirinya sendiri, jadi seakan-akan itu tuh terlihat kayak disiksa sama istrinya sendiri friend. Ya biar sama aja gitu kasusnya kayak si John dan juga Lorena, alias biar viral. Gimana menurut kalian semua cerita aku hari ini? Boleh banget komen di bawah, kalian lebih dukung pihak tukang bakso atau pihak gimana menurut kalian semua friend? Kalian lebih berpihak sama tim John atau tim si Lorena? Kalau aku sih oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa diklik like-nya jika kalian suka dengan video ini, juga boleh komen di bawah ide maupun saran yang kalian punya, and don't forget to klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang. Thank you all, see you in my next video. Bye. Jangan lupa